Pada zaman dahulu di kerajaan Daha, hiduplah seorang Brahmana bernama Sidi Mantra yang terkenal akan kesaktiannya. Sidi Mantra adalah seorang yang berbudi pekerti luhur dan disegani masyarakat. Sampai-sampai sang Betara Guru memberikannya hadiah berupa harta benda dan seorang istri yang cantik. Setelah bertahun-tahun menikah, Sidi Mantra dan istrinya dikaruniai seorang anak bernama Manik Angkeran. Manik Angkeran adalah seorang pemuda yang gagah, berani, dan pandai. Kan tetapi, Manik Angkeran memiliki sifat yang bertolak belakang dengan sang ayah. Manik Angkeran sangat manja dan suka berjudi dan mengadu ayam. Mungkin ini dikarenakan Manik Angkeran tumbuh tanpa kasih sayang sang ibu, karena ibunya telah meninggal sewaktu melahirkannya. Manik Angkeran selalu kalah dalam berjudi, sampai-sampai ia mempertaruhkan harta orang tuanya, bahkan meminjam dengan orang lain. Sampai-sampai hutangnya telah menumpuk dan ia tidak sanggup lagi untuk membayarnya. Kemudian ia meminta pertolongan kepada sang ayah Sidi Mantra. Kemudian untuk membantu sang anak, Sidi Mantra rela berpuasa dan berdoa untuk meminta pertolongan kepada sang dewa. Setelah sekian lama ia berdoa, terdengar bisikan gaib dari sang dewa yang menyuruhnya untuk pergi ke Gunung Agung menemui seekor naga bernama Naga Besuki. Akhirnya, Sidi Mantra pun langsung pergi ke Gunung Agung untuk menemui Naga Besuki. Melewati berbagai rintangan, sampailah Sidi Mantra di kawah Gunung Agung. Ia kemudian bersila dan membunyikan gentanya untuk memanggil Naga Besuki. Naga Besuki pun keluar dari kawah Gunung Agung. Hai, Sidi Mantra, ada apakah engkau memanggilku? Naga Besuki, kekayaanku telah dihabiskan oleh anakku untuk berjudi. Karena hutangnya, ia dikejar-kejar oleh orang-orang. Aku mohon, bantulah aku untuk melunasi hutang anakku. Baiklah, aku akan membantumu, Sidi Mantra. Tapi, kau harus menasehati anakmu agar tidak berjudi lagi. Baik, aku akan menasehatinya, Naga Besuki. Kemudian, karena permintaan Sidi Mantra, Naga Besuki pun menggeliatkan badannya. Kemudian keluarlah emas dan intan dari sisik Naga Besuki. Ambillah emas dan intan itu, dan gunakanlah dengan bijak. Baik, Naga Besuki. Setelah Sidi Mantra mengucapkan terima kasih, Sidi Mantra pun pulang ke rumah dan memanggil Manik Angkeran. Manik Angkeran, ambillah ini, emas dan intan, dan segera lunasi hutang-hutangmu. Jangan lupa, jauhilah berjudi dan menyabu ayam, karena apabila kamu berjudi lagi dan mempunyai hutang-hutang, ayah tidak akan membantumu lagi. Baik, ayah, aku tidak akan berjudi lagi. Tetapi kenyataan yang ada pun berbeda. Manik Angkeran tetap berjudi bersama teman-temannya. Dan sampai-sampai hutangnya pun menumpuk lagi. Kemudian ia meminta pertolongan sekali lagi kepada sang ayah Sidi Mantra. Ayah, tolonglah aku sekali ini. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk membayar hutang-hutangku. Ayah sudah memperingatkanmu, Manik Angkeran, untuk tidak berjudi lagi. Sampai-sampai hutangmu menumpuk lagi. Sekarang ayah tidak bisa membantumu lagi.
kamu harus berusaha sendiri untuk melunasinya, Manik Angkeran. Tapi ayah, aku harus bagaimana agar melunasinya, ayah? Itu menjadi urusanmu, Manik Angkeran. Itu karena konsekuensi yang kamu miliki, karena telah berjudi lagi. Manik Angkeran pun merasa kecewa terhadap sang ayahnya, karena tidak membantunya untuk membayar hutang-hutangnya lagi. Kemudian, Manik Angkeran pun mencari tahu dari mana ayahnya mendapatkan emas dan intannya. Setelah mengetahui rahasia ayahnya, ia pun mencuri genta dan pergi ke kawah Gunung Agung untuk menemui sang naga besuki. Sesampainya di kawah Gunung Agung, Manik Angkeran membunyikan genta yang telah dicuri dari ayahnya untuk memanggil naga besuki. Wahai Manik Angkeran, ada apakah engkau memanggilku menggunakan genta yang telah engkau curi dari ayahmu itu? Naga besuki, bantulah aku. Aku sudah tidak punya apa-apa untuk melunasi hutang-hutangku. Aku mohon, kasihanilah aku. Baiklah, aku akan membantumu, Manik Angkeran. Tetapi dengan syarat, jauhilah berjudi dan taruhan adu ayammu itu. Terima kasih, naga besuki. Aku berjanji tidak akan melakukannya lagi. Setelah naga besuki menasihati Manik Angkeran, naga besuki pun membalikkan badannya untuk menggeliatkan badannya mengeluarkan sisik berupa emas dan intan. Akan tetapi, selagi naga besuki menggeliatkan badannya, Manik Angkeran melihat ekor naga besuki penuh dengan emas dan intan, sehingga timbul niat jahat dari Manik Angkeran untuk memotong ekor naga besuki. Manik Angkeran diam-diam mendekati ekor naga besuki, kemudian mengeluarkan keris yang telah dibawanya dan menebas ekor naga besuki. Setelah itu, Manik Angkeran langsung berlari menjauhi naga besuki. Naga besuki pun menggeliat dan mencari Manik Angkeran, tetapi Manik Angkeran telah pergi menjauhinya. Ia hanya bisa melihat jejak telapak kaki Manik Angkeran. Dengan kesaktiannya, naga besuki pun membakar jejak telapak kaki Manik Angkeran, sehingga meskipun Manik Angkeran telah pergi jauh dari naga besuki, Manik Angkeran tetap merasakan panasnya api naga besuki, sehingga Manik Angkeran pun terjatuh dan lama-kelamaan berubah menjadi abu. Di Jawa Timur, Sidi Mantra merasakan cemas luar biasa karena anaknya hilang dan lama tidak kembali ke rumah. Ia telah mengetahui bahwa Manik Angkeran mencuri gentanya dan pergi ke kawah Gunung Agung untuk menemui naga besuki. Kemudian, Sidi Mantra pergi ke kawah Gunung Agung untuk mencari Manik Angkeran. Sesampainya Sidi Mantra di kawah Gunung Agung, ia melihat naga besuki di luar persembunyiannya. Naga besuki, apakah engkau melihat di mana anakku Manik Angkeran? Wahai Sidi Mantra, anakmu telah kujadikan abu, karena dia dengan beraninya memotong ekorku. Aku mohon, kembalikan anakku, naga besuki. Baiklah, tetapi dengan syarat, kembalikan ekorku seperti semula. Baiklah, aku setuju. Maka dengan kesaktiannya, Sidi Mantra pun mengembalikan ekor naga besuki seperti semula. Dan naga besuki pun menepati janjinya untuk menghidupkan kembali Manik Angkeran. Setelah itu, Manik Angkeran pun sadar diri dan meminta maaf kepada sang ayahnya.
Ayah, maafkan aku, Ayah. Aku berjanji tidak akan melakukannya lagi. Aku minta maaf, Ayah. Baiklah, Manik Angkeran, Ayah akan memaafkanmu. Tetapi kita tidak bisa lagi hidup bersama. Kemudian Sidi Mantra pun menorehkan tongkatnya ke tanah untuk memisahkan dirinya dengan Manik Angkeran. Saat itu juga bekas torehan tersebut bertambah luas dan air laut menggenanginya. Lama-kelamaan genangan air laut tersebut bertambah luas sehingga menjadi selat. Selat tersebutlah yang sekarang menjadi Selat Bali, selat yang memisahkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali.